Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5731 Sekte Tanpa Jiwa. Meng Qinxian dan Nisang berangkat untuk memburu Tuan Muda Jile dan Tetua Huang Nong, menyampaikan kabar tersebut kepada Lin Bai di sepanjang jalan. Lin Bai mengikuti pesan mereka dan tiba di Jalan Yongle. Setibanya di sana, Lin Bai dan yang lainnya terkejut, tidak menyangka akan menemukan 16 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai, 7 di antaranya berada di alam buah Dao Tai tingkat menengah. 16 pendekar bela diri alam buah Dao Tai, ini bukanlah kekuatan kecil. Bahkan di dalam ibu kota, mereka dapat dianggap sebagai keluarga berukuran sedang. Saudara Lin, kau datang tepat waktu. Mereka mencoba melarikan diri, pergi dan tangkap mereka. Teriak Meng Qinxian kepada Lin Bai saat melihatnya tiba. Terutama tatapan provokatif yang diberikan Tuan Muda Jile kepada Meng Qinxian sebelum pergi, yang sangat membuatnya tidak senang. Jika dia tidak terjerat oleh beberapa pendekar bela diri alam buah Dao Tai, bagaimana mungkin dia membiarkan Tuan Muda Jile melarikan diri dengan mudah? Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Lin Bai mendengus dingin. Tepat saat itu, aura pedang turun dari langit di hadapan Tuan Muda Bliss dan Tetua Huang Nong, berdiri di jalan dan hampir membelahnya menjadi dua. Pedang ini juga menghalangi pelarian Tuan Muda Bliss dan Tetua Huang Nong. Mereka mendongak dan melihat Chen Yule memegang pedang gerbang naga, berdiri dengan bangga di udara, tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan, mengapa kalian begitu terburu-buru untuk pergi?" Tuan Muda Bliss dan Tetua Huang Nong buru-buru mundur, kembali ke sisi Ning Suo. "Mengapa kita tidak pergi?" tanya Ning Suo, terkejut dan agak kesal. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkan Tetua Huang Nong dan Tuan Muda Bliss, namun keduanya tidak lolos hidup-hidup. Chen Yule telah menghentikan kita. Tetua Huang Nong dan Tuan Muda Bliss sama-sama memiliki ekspresi yang sangat muram. Seketika, semua orang berkumpul bersama. Lin Bai, Chen Yule, Meng Qinxian, Nisang, Lu Qingjun, Yi Heze, Monan, dan Li Xuanqiu, 8 putra dan putri suci, mengelilingi 16 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai, Tetua Huang Nong, dan Tuan Muda Jile. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, "Tuan-tuan, katakan padaku, apa latar belakang kalian?" Ning Suo berkata dingin, "Kami adalah pendekar bela diri dari Sekte Tanpa Jiwa." Lin Bai pernah mendengar tentang Sekte Tanpa Jiwa. Ketika dia mengunjungi Pangeran Chen di kediaman Pangeran Chen, Pangeran secara khusus menyebutkan bahwa divisi Zhaoxing baru-baru ini telah menghancurkan banyak anggota sekte dan benteng di ibu kota. Salah satu sekte ini adalah Sekte Tanpa Jiwa. Sekte ini mahir dalam teknik pemurnian jiwa. Para pendekar bela dirinya memakan jiwa ilahi, semakin banyak jiwa ilahi yang mereka serap, semakin kuat mereka. Namun, semua teknik sekte memiliki kekurangan yang signifikan. Teknik pemakan jiwa Sekte Tanpa Jiwa, meskipun meningkatkan kekuatan dengan menyerap lebih banyak jiwa, juga bermasalah. Namun, semakin banyak jiwa yang ditelan seorang seniman bela diri, semakin banyak jiwa-jiwa tersebut menyatu di dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka terkadang jatuh ke dalam keadaan ketidakstabilan mental. Hal ini seringkali menyebabkan amukan yang tak terkendali, pembunuhan tanpa pandang bulu, dan kehancuran nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Inilah mengapa Sekte Tanpa Jiwa didefinisikan sebagai sekte sesat oleh Kerajaan Chu. Yang Mulia Pangeran Chen telah memerintahkan divisi Zhaoxing untuk menghancurkan beberapa benteng Sekte Tanpa Jiwa, tetapi murid-murid sekte tersebut sangat banyak, dan mereka berpencar setiap kali divisi Zhaoxing mencoba mengepung mereka. Bahkan sebelum badai berlalu, mereka muncul kembali, menyebabkan masalah. Oleh karena itu, membasmi anggota sekte ini memang merupakan tugas yang sangat sulit. Ning Suo berulang kali mengaku sebagai seniman bela diri dari Sekte Tanpa Jiwa, tetapi Lin Bai skeptis. Siapa yang akan mengungkapkan sektenya ketika menghadapi musuh yang kuat? Hentikan permainan kata-kata, semuanya. Katakan padaku, dari sekte mana kau berasal? Aku memberimu kesempatan untuk menjelaskan sekarang. Sebaiknya kau hargai kesempatan ini, jika tidak, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu ke neraka divisi Zhaoxing. Gambar, kalian pasti tahu betul apa itu api penyucian divisi Zhaoxing, kan? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka adalah pendekar sekte Wuhun, Lin Bai mencibir dalam hati. Ini jelas bohong. Ning Suo berkata dingin, "Mengapa putra suci Lin Bai tidak mempercayai saya?" Lin Bai terkekeh, "Latihan kultivasi kalian adalah teknik kultivasi ganda yin yang, sementara sekte Wuhun mengkultivasi teknik pemakan jiwa. Keduanya sangat berbeda." Petik 2. Dan fakta bahwa kalian berdiri bersama jelas menunjukkan bahwa kalian berasal dari sekte yang sama. Bagaimana mungkin kalian adalah murid sekte Wuhun, sementara dia mengkultivasi teknik kultivasi ganda? Bukankah ini sebuah kontradiksi? Mata Ning Suo menyipit, diam-diam terkejut, tidak menyangka Lin Bai begitu jeli.
Tapi Ning Suo tidak ingin terlalu memikirkan masalah ini, lagi pula, mereka hanya menggunakan nama Sekte Wuhun. Putra Suci Lin Bai, kami tidak bermaksud menjadi musuhmu. Kami memohon kepada Putra Suci Lin Bai untuk berbelas kasih dan menyelamatkan nyawa kami. Jika Putra Suci Lin Bai bersedia membiarkan kami pergi, kami akan membalas budi Anda dengan setimpal di masa depan. Ning Suo memohon dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu banyak pendekar bela diri di alam buah Dao Tai telah berkumpul, dan asal-usul mereka semua tidak diketahui. Ketika ditanya tentang identitas dan latar belakang mereka, kalian semua tergagap dan menghindar. Dalam hal ini, menahan kalian di sini hanya akan menimbulkan masalah. Silakan ikut saya ke divisi Zhaoxing. Setelah divisi Zhaoxing menyelidiki, mereka tentu akan memberikan keadilan kepada kalian. Jika kalian benar-benar tidak bersalah, kalian tentu tidak perlu takut pada divisi Zhaoxing. Wajah Ning Suo menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia mempercayai kebohongan Lin Bai? Asal-usul yang tidak bersalah. Berapa banyak orang di dunia bela diri yang memiliki asal-usul yang tidak bersalah? Siapa yang tidak menyimpan beberapa rahasia? Jika mereka benar-benar memasuki divisi Zhaoxing, mereka mungkin tidak akan bisa pergi tanpa jejak. Bukankah ini meminta hal yang mustahil, Putra Suci Lin Bai? Nada suara Ning Suo berubah muram saat ia diam-diam mengirimkan suaranya kepada orang-orang di sekitarnya, memberi isyarat agar mereka siap menyerang kapan saja. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kata Lin Bai dingin. Hahaha. Ning Suo tertawa terbahak-bahak, berkata, Putra Suci Lin Bai, bukan berarti aku meremehkanmu, tetapi meskipun kalian berdelapan adalah putra suci dari sekte-sekte teratas dan sangat kuat. Kami juga bukan orang yang mudah dikalahkan, dan selain itu, jumlah kami lebih banyak dari kalian. Jika kita benar-benar bertarung, aku ragu kalian akan mendapatkan keuntungan apapun. Putra Suci Lin Bai, aku akan mengatakannya lagi, jika kami masing-masing mundur selangkah dan kau membiarkan kami pergi, kami akan membalasmu dengan setimpal. Kata Ning Suo kepada Lin Bai. Meskipun hanya ada 8 dari kami, tidak ada satupun dari kami yang mudah dikalahkan. Meskipun jumlah kalian lebih banyak dari kami, kalian belum tentu tandingan kami. Jika kalian tidak percaya padaku, mari kita coba. Senyum Lin Bai perlahan berubah dingin, dan kilatan tajam muncul di matanya. Meng Qinxian, Chen Yule, Yi Heze, dan yang lainnya semuanya menegang. Pertempuran ini tak terhindarkan hari ini. Karena itu, mari kita selesaikan ini dengan kemampuan kita. Serang, teriak Ning Suo, lalu buru-buru menambahkan, cari cara untuk menerobos pengepungan. Para pendekar bela diri lain di sekitar Ning Suo mencibir, aku sudah lama ingin melihat mereka bertarung. Mari kita lihat apakah putra-putra suci dari sekte-sekte teratas ini sekuat yang diceritakan dalam legenda. Bunuh. Bab 5732 Labu Dao Naga Biru. Aku sudah lama ingin menguji kemampuanku melawan putra-putra suci dari sekte-sekte teratas. Aku penasaran apakah putra-putra suci dari sekte-sekte teratas sekuat yang diceritakan dalam legenda. Bunuh. Ning Suo dikelilingi oleh 16 pendekar bela diri, semuanya berada di alam buah Dao Tai. Termasuk Huang Nong dan Tuan Muda Jile, total ada 18 pendekar bela diri. Saat mereka hendak menyerang, Ning Suo berkata kepada Huang Nong dan Tuan Muda Jile, tetap pada rencana awal. Kita akan menahan mereka sementara kalian mencari cara untuk melarikan diri dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Baik, terima kasih atas bantuanmu, Tetua Ning Suo. Huang Nong buru-buru berterima kasih padanya. Wajah Tuan Muda Jile muram saat dia membalas, kita memiliki 18 pendekar bela diri alam buah Dao Tai di sini, sementara mereka hanya memiliki 8. Bahkan jika kita bertarung, kita mungkin tidak akan kalah dari mereka. Mengapa kita harus melarikan diri? Mengapa tidak langsung membunuh mereka saja? Kilatan tajam muncul di mata Tuan Muda Jile. Bodoh. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Huang Nong mengumpat dengan kesal, lalu berkata dingin, mereka semua adalah putra-putra suci dari sekte-sekte terkemuka, dengan kedudukan yang terhormat. Jika mereka mati, ibu kota akan berada dalam kekacauan, yang tidak akan menguntungkan rencana kita. Kita akan mengikuti pengaturan Tetua Ning Suo dan melarikan diri di tengah kekacauan. Huang Nong memarahi Pangeran Bahagia, menyetujui rencana Ning Suo. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan. Tepat saat itu, dua suara dingin bergema di telinga Huang Nong dan Pangeran Bahagia. Keduanya menoleh dan melihat Monan dan Li Xuanqiu telah menemukan mereka. Oh, kalian berdua peri. Aku yang rendah hati ini menyapa kalian. Pangeran Bahagia tersenyum tipis pada Monan dan Li Xuanqiu, tampak seperti seorang sarjana, dan membungkuk kepada kedua wanita itu. Pangeran Bahagia bersikap sopan,
Tetapi di mata Monan dan Li Xuanqiu, dia sangat menjijikkan. Di mana adik-adikku? Monan dan Li Xuanqiu menatap Pangeran Bahagia dan bertanya dengan tajam. Jadi kalian berdua peri datang untuk para wanita cantik itu. Tidak masalah sama sekali. Silakan ikut denganku, mereka adalah tamu di kediamanku. Pangeran Bahagia mengundang sambil tersenyum. Tidak masalah. Setelah kami menaklukkanmu, kau pasti akan patuh. Kilatan dingin muncul di mata Li Xuanqiu. Pangeran Bahagia tersenyum tipis dan berkata, apakah kalian berdua peri telah melupakan mimbar pemujaan bulan? Kalian berdua bukan tandinganku, bahkan tatapan pun tidak dapat menahan kekuatanmu. Beraninya kalian berdua peri masih menentangku. Kalian berdua peri secantik bunga, dan aku memiliki hati yang menghargai keindahan, aku benar-benar tidak ingin menyakiti kalian. Monan marah pada lidah Pangeran Bahagia yang lancang. Dia segera mengibaskan lengan bajunya, dan pedang tajam muncul di telapak tangannya. Dia berkata dengan tajam, hari ini aku akan membunuhmu, dasar bajingan mesum, dan menyingkirkan malapetaka ini dari kerajaan Chu. Asterisk Wash. Monan menebas Pangeran Bahagia dengan pedangnya, energi pedang yang tajam menyapu, seolah mampu membelah langit dan bumi. Pangeran Bahagia buru-buru menghindar, lalu tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Monan. Cahaya aneh sekali lagi muncul di matanya. Tetapi Monan dan Li Xuanqiu telah menyaksikan kekuatan teknik mata ilahi Pangeran Bahagia, bagaimana mungkin mereka tertipu lagi. Mereka buru-buru menyegel 6 indera mereka dan melepaskan indera ilahi mereka, menghindari teknik mata ilahi Pangeran Bahagia. Kau telah belajar dari kesalahanmu. Ekspresi Pangeran Bahagia menjadi gelap. Monan menyerbu ke depan dengan pedangnya, melepaskan pancaran pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang memaksa Pangeran Bahagia untuk mundur berulang kali. Hati-hati, Tetua Huangnong, melihat Pangeran Bahagia dalam posisi yang tidak menguntungkan, ingin bergegas menyelamatkannya. Tepat saat itu, Li Xuanqiu muncul di hadapan Huangnong. Tetua Huangnong berkata dengan ekspresi muram, peri Li Xuanqiu, kau bukan tandinganku. Li Xuanqiu memutar sehelai rambut di pelipisnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kau tahu aku bukan tandinganmu sebelum kita bertarung? Huangnong dengan tenang menjawab, murid-murid Sekte Bulanmu tidak terampil dalam pertempuran, tetapi aku berbeda. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku dalam pertempuran. Bagaimana mungkin kau menjadi tandinganku? Li Xuanqiu tersenyum dingin, tidak terampil dalam pertempuran bukan berarti aku tidak bisa bertarung. Biarkan aku menunjukkan kepadamu keterampilan Sekte Bulanku. Sambil berbicara, Li Xuanqiu melepaskan serangan telapak tangan dari udara, kekuatan alam buah Dao Tai termanifestasi. Serangan telapak tangan ini, seperti gunung yang berat, menghantam Huangnong. Ekspresi Huangnong sedikit berubah, tidak menyangka kekuatan Li Xuanqiu begitu dahsyat. Untungnya, dia adalah seorang seniman bela diri alam buah Dao Tai tingkat menengah. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, ia bereaksi dan menyerang dengan telapak tangannya sendiri untuk menangkis serangan Li Xuanqiu. Aku meremehkanmu. Ekspresi Huangnong sedikit berubah. Kau tidak meremehkanku, melainkan Sekte Bulan. Li Xuanqiu tersenyum tipis, niat membunuh terpancar di matanya, pada akhirnya, Sekte Bulanku tetaplah sekte teratas di wilayah Gunung 10.000 Orang Suci. Apakah kau pikir Sekte Bulan bisa mendapatkan pijakan di wilayah Gunung 10.000 Orang Suci tanpa kemampuan tertentu, hanya mengandalkan teknik kultivasi ganda? Li Xuanqiu mencibir. Bahkan jika peri Li Xuanqiu cukup kuat, aku masih berada di alam buah Dao Tai tingkat menengah. Kau tetap bukan tandinganku, kata Huangnong dengan tenang dan santai. Begitukah? Li Xuanqiu mengangkat alisnya, senyum dingin teruk di bibirnya. Kultivasiku memang lebih rendah darimu, tetapi itu tidak berarti aku bukan tandinganmu. Karena kau mengenalku, kau pasti tahu bahwa wilayah Gunung Wansheng adalah tempat pemakaman semua orang suci. Di wilayah itu, yang paling melimpah adalah harta karun. Terutama harta karun dari zaman kuno. Li Xuanqiu tersenyum dingin, menepuk tas penyimpanannya dengan satu tangan, dan sebuah labu muncul di telapak tangannya. Labu itu seluruhnya berwarna kuning, bagian bawahnya compang camping, energi spiritualnya telah hilang. Harta karun kuno. Wajah Huangnong memucat karena terkejut. Li Xuanqiu mendengus dingin, memanggil labu compang camping itu dan melafalkan mantra. Seketika, penutup labu itu terlepas, dan gumpalan asap biru muncul dari dalamnya. Asap ini, setelah meninggalkan labu, segera berubah menjadi naga biru ganas, menyerbu ke arah Huangnong. Raungan, naga biru itu melayang di udara, kehampaan bergetar. Cakar naga itu menebas Huangnong, menghancurkan semua pertahanannya dan menghantam dadanya dengan keras. Huangnong menjerit kesakitan, buru-buru mundur ke tempat yang aman. Melihat ke bawah, dia melihat 3 bekas cakaran yang dalam dan memperlihatkan tulang di dadanya. Labu Dao Naga Biru.
Kilatan gelap muncul di mata Huang Nong saat dia menatap labu compang camping di telapak tangan Li Xuanqiu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Labu daun naga biru sangat kuno dan rusak, sehingga mustahil untuk menentukan apakah itu senjata ilahi Tai, senjata ilahi Daluo, atau bahkan senjata ilahi tingkat yang lebih tinggi. Li Xuanqiu telah memperoleh labu ini dari daerah berbahaya di wilayah Gunung Wansheng. Penelitiannya mengungkapkan bahwa labu itu dibuat dari kulit dan daging naga, dan di dalamnya tersegel jiwa naga. Setiap kali Li Xuanqiu melepaskan labu daun naga biru, jiwa naga di dalamnya akan terbangun, membantunya dalam pertempuran. Bab 5733 Tolong ulurkan tangan. Monan, dengan pedang tajamnya, tanpa henti mengejar Pangeran Bahagia. Pangeran Bahagia terutama mengandalkan teknik mata dharmanya, tetapi Monan, yang selalu waspada, tidak memberinya celah. Dalam waktu singkat, Pangeran Bahagia sepenuhnya ditekan oleh Monan, hampir tak berdaya untuk membalas. Li Xuanqiu melepaskan labu daun naga biru, jiwa naganya meraung berulang kali, mampu bertahan bahkan melawan tetua Huang Nong, seorang kultivator tingkat menengah di alam buah Dao Tai. Kupikir peri Monan dan peri Li Xuanqiu tidak terlalu terampil dalam pertempuran, tetapi sekarang setelah mereka bertarung, mereka tampaknya tidak selemah yang kubayangkan. Lin Bai mengangkat alisnya, cukup terkejut dengan kekuatan Monan dan Li Xuanqiu. Yi Heze mendekati Lin Bai dan berbisik, semua orang di luar mengira Sekte Bintang hanya tahu astrologi, tetapi siapa yang menyangka mereka juga bisa memetik bintang dari langit dan merebut bulan. Meskipun murid Sekte Bulan berlatih kultivasi ganda, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah. Dan ini bahkan bukan kekuatan sebenarnya dari peri Monan dan peri Li Xuanqiu. Saudara Lin, jika kau menyaksikan teknik pengamatan bintang, Sekte Bintang dan teknik gadis mistik sembilan langit, Sekte Bulan, kau akan benar-benar mengerti betapa menakutkannya kedua sekte ini. Yi Heze, Monan, dan Li Xuanqiu semuanya berasal dari wilayah Gunung Wansheng. Sementara yang lain mungkin tidak banyak tahu tentang kekuatan Sekte Bintang dan Sekte Bulan, Yi Heze sangat jelas. Dia tahu betul bahwa murid-murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan tidak selemah yang dirumorkan. Murid-murid mereka tidak hanya terampil dalam astrologi dan hubungan seksual, teknik rahasia sekte mereka termasuk yang terbaik di wilayah timur alam iblis. Di kejauhan, melihat Monan dan Li Xuanqiu menghalangi Pangeran Bahagia dan Huang Nong, Ning Suo segera mengirimkan suaranya, pergi bantu mereka, keluarkan mereka dari sini secepat mungkin agar kita bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, Ning Suo dan 15 pendekar alam buah Tai Dao lainnya bergegas menuju Monan dan Li Xuanqiu. Lin Bai, melihat gerakan Ning Suo dan yang lainnya, segera menunjukkan kilatan ganas di matanya, dan pedang iblisnya muncul di telapak tangannya. Orang-orang ini tidak diketahui asalnya. Taklukkan mereka dulu, lalu serahkan mereka ke divisi Zhaoxing. Aku sudah memberitahu prajurit divisi Zhaoxing untuk datang, kita hanya perlu menahan mereka. Aku meminta bantuan kalian semua, kata Lin Bai, sambil menggenggam pedang iblisnya, kepada Chen Yule, Yi Heze, dan yang lainnya di sampingnya. Ning Suo dan kelompoknya terdiri dari 16 prajurit alam buah Dao Tai. Jika Lin Bai pergi sendirian, dia pasti tidak akan mampu melawan mereka. Karena itu, Lin Bai meminta bantuan Chen Yule dan yang lainnya. Mereka mengaku sebagai prajurit dari Sekte Tanpa Jiwa. Terlepas dari apakah mereka asli atau tidak, Sekte Tanpa Jiwa sudah merupakan sebuah sekte. Petik 2. Sebagai salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota, keluarga Chen tentu saja tidak dapat mentolerir anggota sekte yang menimbulkan masalah di depan mata kita. Saudara Lin, bahkan jika kau tidak mengundangku, aku, Chen Yule, tidak akan tinggal diam hari ini. Chen Yule menghunus pedang gerbang naganya, menatap dingin kerumunan di hadapannya. Setibanya di ibu kota Chu, para tetua sekte menyuruh kami untuk tidak mencolok dan menghindari masalah. Kami sudah sangat bosan di ibu kota. Petik 2. Kali ini, kami akhirnya bertemu dengan sekelompok anggota sekte, dan kami tentu tidak akan tinggal diam. Yi Heze tersenyum, dan sebuah pedang panjang muncul di telapak tangannya. Kami, para seniman bela diri, mengutamakan kesatriaan. Ini selalu menjadi prinsip yang dipegang kota 7 absolut di wilayah timur alam iblis. Karena orang-orang ini semua adalah anggota sekte sesat, aku, Lu, tentu saja tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan mereka membahayakan wilayah ini. Mata Lu Qingjun berkilat, niat pedangnya melonjak, dan semangat kesatria yang heroik terpancar darinya. Saudara Lin, kami datang dari jauh dan merupakan tamu di ibu kota. Secara logis, kami seharusnya tidak ikut campur dalam urusan Chu. Namun, karena saudara Lin telah berbicara, jika terjadi masalah, jangan hanya pergi begitu saja. Nisang berkata kepada Lin Bai. Maksud Nisang sederhana, membantu itu mudah,
tetapi menimbulkan terlalu banyak masalah dapat menyebabkan teguran dari Kaisar Chu. Tenang saja, jika terjadi sesuatu yang salah, aku, Lin Bai, akan bertanggung jawab. Lin Bai berkata sambil tertawa kecil. Kalau begitu, aku, Ni, juga bersedia membantu. Nisang tersenyum tipis, senyum kejam teruk di bibirnya. Kalau begitu, mari kita tidak membuang-buang kata lagi dan mengerahkan kekuatan kita. Otot-otot Meng Qinxian memancarkan kekuatan yang mengerikan saat dia menerjang maju seperti bola meriam ke arah Ning Suo dan 16 pendekar lainnya. Merasakan serangan Meng Qinxian, Ning Suo dan yang lainnya segera menyuruh salah satu pendekar alam buah Dao Tai untuk berkata, orang tua ini telah datang untuk merasakan kekuatan putra suci sekte pembalik langit. Saat ia berbicara, pendekar alam buah Dao Tai itu berbalik, tubuhnya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Semburan petir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi petir ilahi yang menembus langit dan bumi, menyerang Meng Qinxian. Kau berani menantangku? Meng Qinxian mendengus dingin, menghadapi petir ilahi tanpa menghindar atau mengelak, malah menyerbu lebih cepat ke arah pendekar alam buah Dao Tai itu. Petir ilahi itu mengenai Meng Qinxian, tetapi gagal melukainya sedikit pun. Sebaliknya, Meng Qinxian terbang maju dengan momentum yang tak terbendung, menghancurkan petir itu inci demi inci. Apa? Kekuatan fisik yang menakjubkan. Pendekar alam buah Dao Tai yang melepaskan petir ilahi itu tercengang, matanya melebar karena terkejut. Tepat saat itu, Meng Qinxian telah mencapainya, kelima jarinya mengepal, melepaskan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi pada pendekar alam buah Dao Tai itu. Asteris bang. Asteris pendekar alam buah Dao Tai itu terlempar, menghancurkan deretan rumah di jalan Yongle hingga berkeping-keping. Kekuatan fisik kakak Meng sangat menakutkan. Chen Yule tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Apakah ini, tubuh ilahi yang istimewa? Mata Yi Heze menyipit, sedikit keterkejutan muncul di hatinya. Mata Nisang berbinar, dan dia berkata dengan suara rendah, Meng Qinxian memang memiliki tubuh ilahi yang istimewa, tetapi sejauh ini, tidak ada yang tahu persis jenis fisik apa yang dimilikinya. Sekte Fantian juga sangat melindungi Meng Qinxian, tetap bungkam tentang tubuh ilahinya sampai sekarang. Sebagai sesama anggota Sekte Ilahi Tujuh Malam, Nisang tentu tahu sesuatu tentang Meng Qinxian. Apakah karena mereka khawatir jika tubuh ilahi Meng Qinxian terungkap, dia akan dibunuh oleh kekuatan lain? Itulah sebabnya mereka tetap diam dan melindunginya, gumam Lin Bai pada dirinya sendiri. Meng Qinxian menghancurkan seorang pendekar bela diri alam buah Dao Tai dengan satu pukulan. Ekspresi Ning Suo berubah drastis, dan dia buru-buru memberi perintah, mengirim 5 pendekar bela diri alam buah Dao Tai lagi untuk menyerang Meng Qinxian. Aku akan pergi membantu kakak Meng. Mata Yi Heze berkilat, dan dia terbang pergi dengan pedangnya. Saat Yi Heze menyerang, niat pedang yang tak terbatas melonjak keluar, dan pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi pedang raksasa yang menghantam. Yi Heze berasal dari wilayah Gunung Wansheng, dan Lin Bai tidak begitu familiar dengan teknik pedang yang dia gunakan dan kembangkan. Namun, Lin Bai dapat melihat bahwa kemampuan pedang Yi Heze sangat kuat. Dia dan Meng Qinxian mampu bertahan melawan serangan gabungan dari 6 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai. Bab 5734 1 lawan 3. Dengan Meng Qinxian dan Yi Heze bergabung untuk menahan 6 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, hanya 10 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang tersisa di Yuxia. Masih ada 10 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang tersisa, tetapi 7 di antaranya adalah pendekar bela diri tingkat menengah. Mari kita bagi mereka. Chen Yule menatap Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai tersenyum, kalian bisa memilih, sisanya adalah milikku. Baiklah. Chen Yule langsung setuju, kita masih punya 4 orang untuk menghadapi 10 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai. Jadi masing-masing dari kita harus menghadapi setidaknya 2 atau 3 pendekar bela diri, jadi semua orang harus berhati-hati. Ketiga orang ini adalah milikku. Chen Yule mengangkat pedang gerbang naga, mengarahkannya ke 3 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai di depannya. Ketiga pendekar bela diri yang dipilih oleh Chen Yule termasuk 1 pendekar bela diri tingkat menengah Tai dan 2 pendekar bela diri tingkat rendah Tai. Mendengar ini, ketiganya saling bertukar pandang, mencibir, dan melangkah maju secara bersamaan. Kalau begitu kita akan merasakan tingkat tinggi putra suci keluarga Chen. Ketiganya berkata sambil tertawa dingin. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka mungkin bukan tandingan Chen Yule, tetapi sekarang mereka bertiga bekerja sama, bahkan jika Chen Yule kuat, dia mungkin tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Terutama karena salah satu dari mereka adalah Tai tingkat menengah. Chen Yule, sekuat apapun, hanyalah Tai tingkat rendah. Kalau begitu ayo. Wajah Chen Yule mengeras, dan dia terbang maju, seberkas cahaya pedang menembus kehampaan, menyerang ketiganya.
Ketiganya bertarung dengan Chen Yule, saling bertukar pukulan, pertempuran sengit dan seimbang. Kedua orang ini milikku. Lu Qingjun menunjuk kedua pendekar alam buah Dao Tai di depannya dan berkata dingin. Meskipun kau seorang putra suci, menghadapi dua pendekar alam buah Dao Tai tingkat menengah, bukankah kau agak terlalu tidak sopan kepada kami? Kedua pendekar Tai tingkat menengah itu tampaknya sangat terprovokasi, mendengus dingin, dan menatap Lu Qingjun dengan tatapan tidak ramah. Lalu kenapa kalau mereka Tai tingkat menengah? Mereka tetap akan menjadi korbanku. Lu Qingjun mencibir, melepaskan serangan pedang ke arah keduanya. Setelah Chen Yule dan Lu Qingjun memilih lawan mereka, tersisa 4 Tai tingkat menengah dan 1 Tai tingkat rendah di antara kelima orang itu. Saudara Lin, kedua Tai tingkat menengah ini juga milikku, kata Nisang kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai, bisakah kau menghadapi 3 lawan 1? Tidak masalah, kan? Lin Bai terkekeh, tentu saja, tidak masalah. Hati-hati, saudara Ni. Nisang tersenyum tipis, melompat maju untuk menyerang kedua pendekar Tai tingkat menengah dari alam buah Dao. Setelah semua orang memilih lawan mereka, pertempuran sengit meletus di jalan Yongle. Lin Bai, dengan pedang di tangan, dengan dingin mengamati kedua pendekar Tai tingkat buah Dao dan pendekar Tai tingkat rendah di hadapannya. Salah satu Tai tingkat menengah itu tidak lain adalah Ning Suo. Apakah Saint Lin Bai berniat melawan 3 lawan 1? Bukankah itu meremehkan kita? Mata Ning Suo berkilat marah. Bertarung 3 lawan 1 adalah penghinaan besar bagi mereka. Di antara mereka bertiga ada 2 Tai tingkat menengah dan 1 Tai tingkat rendah, semuanya sangat kuat. Seniman bela diri lain di alam yang sama akan kesulitan bahkan melawan 1 orang, namun Lin Bai akan menghadapi 3 orang sekaligus. 3 orang biasa bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Lin Bai tersenyum tipis, pedangnya berkilauan dengan cahaya yang dingin. Wajah Ning Suo memerah karena marah, dan dia berkata dingin, kalahkan Lin Bai secepat mungkin, lalu bantu Tuan Muda Jile dan Tetua Huang Nong pergi. Jangan tunda rencana besar Istana Iblis. Ning Suo mengirimkan suaranya kepada 2 seniman bela diri di sampingnya. Setelah mendengar ini, keduanya mengangguk, dan mereka bertiga melesat menuju Lin Bai. Mereka muncul seperti hantu di kedua sisi Lin Bai, mengelilinginya sepenuhnya. Kekuatan mengerikan dari alam buah Dao Tai terpancar dari mereka. Salah satu dari mereka meraung, mengepalkan tinjunya dan menyerang Lin Bai dengan kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai dengan mudah menangkis pukulan itu dengan pedangnya. Pria lainnya menghunus pedang, melepaskan 9 energi pedang saat dia menerkam Lin Bai seperti serigala. Lin Bai ditekan oleh kedua orang ini, dan Ning Suo memanfaatkan kesempatan itu, terbang ke depan dan melepaskan kekuatan kultivator alam buah Dao Tai tingkat menengah. Wajahnya ganas, matanya berkilat dengan niat membunuh yang intens, dan dia menyerang wajah Lin Bai dengan pukulan telapak tangan. Dengan kedua pria itu menahan Lin Bai, dia tidak punya waktu untuk bertahan melawan serangan Ning Suo. Tepat ketika telapak tangan itu hendak mengenai Lin Bai, pada saat itu, pikiran Lin Bai tergerak, dan sebuah mutiara berharga terbang keluar dari tas penyimpanannya, melayang di depannya. Mutiara Dewa Laut. Lin Bai menyalurkan kekuatan spiritualnya ke Mutiara Dewa Laut, dan tetesan air mata Dewa Laut mengembun, membentuk tirai manik-manik yang menghalangi jalannya. Boom! Ning Suo menyerang tirai manik-manik itu dengan pukulan telapak tangan, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Namun, pukulan itu gagal menghancurkan tirai tersebut. Senjata ilahi Tai, seru Ning Suo dengan takjub. Lin Bai membalas dengan serangan pedang, memaksa kedua pria itu mundur. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan Mutiara Dewa Laut melayang di telapak tangannya. Penggunaan pertama Mutiara Dewa Laut ini, yang mampu menahan serangan dari seorang seniman bela diri tingkat menengah di alam buah Dao Tai, mengejutkan Lin Bai. Tuan-tuan, saya akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Menyerah, dan kalian akan terhindar dari penderitaan fisik. Lin Bai memegang pedangnya di satu tangan dan mutiara di tangan lainnya, menatap dingin ketiga seniman bela diri di alam buah Dao Tai di hadapannya. Ning Suo menatap tajam Mutiara Dewa Laut. Dia tahu Lin Bai memiliki senjata ilahi Tai, dan dengan senjata itu di tangan, mereka tidak akan bisa menundukkannya dengan cepat. Dua orang lainnya, setelah mendengar ini, dengan dingin membalas, Putra Suci Lin Bai, lalu apa masalahnya jika kau memiliki senjata ilahi Tai yang melindungimu? Kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi kau juga tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Kata keduanya dengan dingin. Apakah aku tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian? Lin Bai mencibir, niat pedangnya menyebar. Niat pedang teratai biru melambung ke langit, seperti teratai biru yang berakar di antara langit dan bumi. Detik berikutnya, ekspresi Lin Bai berubah tanpa ampun saat dia menebas pendekar bela diri tingkat rendah dari alam buah Dao Tai.
Ekspresi pendekar bela diri itu berubah drastis, buru-buru meningkatkan kultivasinya, mengeluarkan harta pertahanan, dan mati-matian melawan. Boom! Tapi saat pedang Lin Bai menyerang, semua pertahanan pria itu hancur berkeping-keping. Cahaya pedang yang tajam menghantam pria itu, menghancurkan tubuh fisiknya menjadi awan kabut darah. Ah! Pendekar tingkat rendah dari alam buah Dao Tai itu menjerit kesakitan, jiwanya dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan melayang di belakang Ning Suo. Melihat tubuhnya yang hancur, jiwanya menunjukkan keterkejutan dan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini kekuatan putra suci sekte teratas? Di antara mereka yang berada di alam yang sama, aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jiwa yang melarikan diri itu dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Setelah menghancurkan tubuh pria itu dengan satu tebasan pedang, Lin Bai dengan dingin berkata, "Karena kalian semua begitu keras kepala, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam." Dengan itu, Lin Bai menghunus pedangnya dan menyerang Ning Suo dan seorang ahli tingkat menengah alam Tai lainnya. Bab 5735 Kekuatan Penindas Para Putra Suci. Jalan Yongle diselimuti penghalang. Di dalamnya, lebih dari 20 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai terlibat dalam pertempuran dahsyat. Pertempuran semakin intensif, dan seluruh jalan berubah menjadi abu. Pertempuran terus berlanjut, darah Meng Qinxian bergejolak, dan otot-ototnya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan tubuh fisik seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai di depannya, membuat jiwanya berhamburan. Yi Heze melepaskan pancaran pedang yang menembus langit dan bumi, memutus lengan seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai. Keduanya bertarung melawan 3 lawan sekaligus, dan meskipun mereka menghadapi pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai kelas rendah, mereka masih berhasil menekan mereka dengan sempurna. Jelas bahwa putra-putra suci dari sekte-sekte teratas di wilayah timur alam iblis bukanlah orang biasa di alam yang sama. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat pikirkan cara. Jika benar-benar sampai pada titik ini, kita harus mundur. Beberapa pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang bertarung melawan Meng Qinxian dan Yi Heze buru-buru mengirimkan suara mereka ke Ning Suo. Ning Suo terlempar oleh pedang Lin Bai, mundur 1000 meter dengan ekspresi serius. Dia mendongak dan melihat Meng Qinxian dan Yi Heze bertarung dengan semakin ganas, telah melukai 2 pendekar tingkat buah Dao Tai. Bukankah kalian selalu begitu sombong? Bukankah kalian selalu mengeluh di telingaku? Petik 2. Bukankah kalian selalu berharap untuk keluar dan bersaing dengan putra-putra suci dari sekte-sekte teratas? Mengapa kalian menjadi pengecut di depan putra-putra suci teratas ini? Ning Suo menegur mereka dengan kesal melalui telepati. Biasanya, para pendekar ini bersembunyi di jalan Yongle, terus-menerus mengeluh kepada Ning Suo tentang keluar untuk bersaing dengan putra-putra suci teratas dari berbagai sekte. Mereka selalu percaya bahwa mereka telah berkultivasi bertahun-tahun lebih lama daripada putra-putra suci teratas ini, yang banyak di antaranya baru-baru ini berada di tingkat buah Dao Tai, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi mereka. Namun kini, hanya dalam sekejap pertarungan, para pendekar tingkat buah Dao Tai ini mengungkapkan kelemahan dan kesalahan mereka di hadapan Meng Qinxian dan Yi Heze. Dalam hampir selusin ronde, mereka hampir terbunuh. Berhenti bicara omong kosong, mari kita cari cara untuk melarikan diri. Jika kalian tidak bisa memikirkan cara, kita harus mundur. Kita tidak bisa terus bertarung sampai mati di sini sambil tahu kita akan mati, kan? Suara para pendekar tingkat buah Dao Tai tingkat rendah ini terdengar mendesak. Dari 16 pendekar tingkat buah Dao Tai yang hadir, selain 7 pendekar tingkat menengah Tai, 9 pendekar tingkat rendah lainnya semuanya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Beberapa dari mereka mengalami kerusakan fisik dan hampir terbunuh di tempat. Para pendekar tingkat buah Dao Tai lainnya juga mengirimkan pesan telepati. Tetua Ning Suo, kita juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pikirkan cara secepat mungkin. Ning Suo menoleh dan melihat bahwa 3 pendekar tingkat buah Dao Tai yang bertarung melawan Chen Yule juga secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Niat pedang Chen Yule melonjak, dan kemampuan pedangnya yang tajam memaksa ketiganya mundur selangkah demi selangkah. Tatapan Ning Suo menajam saat ia mengamati sekelilingnya. Ia melihat bahwa Meng Qinxian, Yi Heze, Lu Qingjun, Ni Sang, dan Chen Yule semuanya unggul dalam pertempuran. Bahkan Monan dan Li Xuan Qiu, yang tidak terampil dalam pertempuran, mengalahkan Tuan Muda Jile dan Tetua Huang Nong. Jika kebuntuan ini berlanjut, mereka pasti akan dimusnahkan oleh Lin Bai. Kalau begitu tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa sampai sejauh ini. Seketika, Ning Suo tampak telah mengambil keputusan. Ia mengeluarkan sebuah manik bulat dari tas penyimpanannya, memegangnya di telapak tangannya, dan tiba-tiba menghancurkannya. Gambar. Segera setelah itu,
Banyak pendekar bela diri tersembunyi di ibu kota menerima kabar tersebut. Seseorang mengirimkan sinyal bahaya. Apakah orang-orang dari Istana Iblis dalam bahaya? Di mana kita? Jalan Yongle di ibu kota. Para pendekar bela diri muncul dari berbagai penjuru ibu kota Chu, menatap ke arah Jalan Yongle. Di antara mereka ada pemilik toko, pemilik restoran, pengemis, dan wanita dari rumah bordil, beragam pendekar bela diri. Bahkan ratusan tetua dan kepala keluarga dari berbagai keluarga di ibu kota menerima kabar tersebut. Setelah menerima pesan, mereka segera menuju Jalan Yongle. Semuanya, saya sudah mengirimkan pesan, seseorang akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Petik 2. Saya akan mengaktifkan penghalang di sekitar Jalan Yongle. Pada saat itu, semuanya berpencar dan melarikan diri, sebanyak mungkin dari kalian yang bisa melarikan diri, itulah yang penting. Ning Suo segera mengirimkan suaranya ke kelompok tersebut. Kata-kata ini secara alami sampai ke telinga Huang Nong dan Tuan Muda yang bahagia, yang juga siap melarikan diri kapan saja. Detik berikutnya, Ning Suo diam-diam mengeluarkan kompas dan memutar rune dan tanda di atasnya. Susunan penghalang di Jalan Yongle mulai menghilang secara bertahap, dan pertempuran dahsyat antara belasan pendekar bela diri di sana secara bertahap diketahui oleh orang luar. Jika dipikir-pikir, itu menggelikan. Ning Suo dan 16 pendekar bela diri lainnya di alam buah Dao Tai jelas bermaksud mengaktifkan susunan tersebut untuk menunda Lin Bai dan kelompoknya di Jalan Yongle. Mereka percaya bahwa jumlah mereka lebih banyak daripada Lin Bai dan kelompoknya, dan meskipun Lin Bai dan kelompoknya adalah putra suci dari sekte-sekte teratas, mereka bukanlah tandingan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai dan kelompok putra suci dari sekte-sekte teratas ini semuanya sangat kuat, mampu melawan 2 atau 3 lawan sekaligus, dan bahkan membunuh orang-orang lintas alam. Ke-16 dari mereka yang bekerja bersama bukanlah tandingan Lin Bai dan kelompoknya. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menghilangkan penghalang di Jalan Yongle, membiarkan mereka berpencar dan melarikan diri, berharap sebanyak mungkin dari mereka bisa lolos. Penghalang telah menghilang. Chen Yule merasakan penghalang yang menyelimuti Jalan Yongle perlahan menghilang, dan dia segera berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin, mereka mencoba melarikan diri." Lin Bai mengerutkan kening, dia juga merasakan penghalang itu menghilang dan memahami niat para pendekar bela diri. Segera, Lin Bai mengirimkan suaranya, "Tangkap mereka. Tangkap sebanyak yang kalian bisa." Mengerti. Meng Qinxian tertawa keras, bergegas keluar dan menghancurkan tubuh fisik seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dengan satu pukulan telapak tangan, sekaligus menangkap jiwanya di telapak tangannya, "Orang tua, kau tidak akan lolos hari ini. Lepaskan aku, lepaskan aku." Pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai itu menjerit kesakitan di dalam telapak tangan Meng Qinxian. Meng Qinxian mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan menempelkannya pada jiwa tersebut. Kilatan cahaya muncul pada jimat itu, dan jiwa itu diserap ke dalamnya. Yi Heze, Lu Qingjun, Chen Yule, Ni Sang, dan yang lainnya mengikuti, mulai menekan satu demi satu pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai. Semuanya, mundur cepat. Ning Suo mengaktifkan penghalang dan mengirim pesan telepati. Sesaat kemudian, Ning Suo berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menjauh. "Pergi!" teriak Huang Nong kepada Pangeran Bahagia. Pangeran Bahagia, yang berlumuran darah akibat serangan Monan, mendengar suara tetua Huang Nong dan berkata dengan sangat marah, "Sialan kau, Jalang, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membuatmu menderita di ranjang." Pangeran Bahagia menatap Monan dengan tajam, lalu berbalik dan terbang menjauh dengan cepat.